Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara mengolah data dengan aplikasi SPSS. Sebelumnya saya Salsabila dengan NIM 241211607174, di mana tujuan dari pembuatan video kali ini ialah untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah statistik Program Studi Magister Pendidikan Dasar Universitas Askia. Dalam mengolah data kali ini, saya akan melakukan uji normalitas, uji homogenitas, uji t-test, dan uji one-way ANOVA. Baik, yang pertama kita akan masuk pada uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data berasal dari sampel yang berdistribusi normal. Beberapa metode uji normalitas yang umum digunakan yang pertama, Kolmogorov-Smirnov dan yang kedua Shapiro-Wilk. Untuk Kolmogorov-Smirnov digunakan jika jumlah sampel kita sedikit yaitu kecil dari 50. Sedangkan untuk Shapiro-Wilk kita gunakan untuk jumlah sampel yang besar lebih dari 50 sampel. Syarat pengambil keputusan untuk uji normalitas yang pertama, nilai signifikan atau p-value kecil dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Yang kedua, nilai signifikan atau p-value besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Baik, untuk melakukan uji normalitas, kita telah menyediakan data, di mana di sini saya memiliki data hasil penelitian pengaruh pendekatan RME terhadap hasil belajar matematika peserta didik di kelas 4 SD Negeri 04 Pasar Ambaca. Di sini saya memiliki nilai kelas eksperimen dan juga nilai kelas kontrol. Sebelum kita pindahkan ke aplikasi SPSS, untuk memudahkannya kita berikan kode pada nilai kelas eksperimen dan juga kode pada nilai kelas kontrol. Langkahnya terlebih dahulu kita copy nilai kelas eksperimen. Kita copy, lalu kita pastekan di kolom yang sebelahnya. Setelah kita pastekan, kita beri kode angka 1 untuk kelas eksperimen. Selanjutnya kita copy lagi nilai kelas kontrol. Kita pindahkan atau kita pastekan di bawah nilai kelas eksperimen. Untuk kelas kontrol kita beri kode angka 2. Sudah. Jika sudah kita beri kode pada nilai kelas eksperimen dan kelas kontrol, langkah selanjutnya kita pastekan, kita copy nilai kelas eksperimen dan juga kelas kontrol. Lalu kita pastekan pada aplikasi SPSS di bagian Data View. Untuk melengkapinya, kita bisa lengkapi pada bagian variabel view. Untuk bagian name di barisan yang pertama hasil dan barisan yang kedua di bagian name kita isi dengan kelas. Untuk tipe dan width-nya kita biarkan saja. Untuk desimal kita ganti ke angka 0 karena kita tidak menggunakan bilangan berkoma. Lalu untuk label, pada barisan pertama kita isi dengan hasil belajar. Barisan yang kedua kita isi dengan kelas. Untuk value, untuk barisan pertama kita kosongkan, langsung kita masuk pada value untuk barisan yang kedua. Untuk value yang pertama tadi telah kita beri label bahwa angka 1 untuk label kelas eksperimen, kita add. Untuk value angka 2 tadi untuk label kelas kontrol, kita add dan oke. Untuk yang lainnya tidak usah kita ubah. Lalu kita lanjut untuk melakukan uji normalitas, kita klik Analyze, Descriptive Statistics, Explore. Untuk Dependent List kita masukkan hasil belajar dan Factor List kita masukkan kelas. Lalu kita pilih Plot. Karena kita akan melakukan uji normalitas, maka kita akan mencentang normality plot with test. Continue, lalu oke.
Kita akan menunggu hasil outputnya. Setelah hasil outputnya keluar, kita fokus pada bagian test of normality. Di mana pada test of normality akan keluar dua hasil, yaitu Kolmogorov-Smirnov dan juga Shapiro-Wilk. Pada penjelasan tadi, kita telah melihat berapa jumlah sampel yang akan kita gunakan. Kita lihat lagi keterangannya. Untuk Kolmogorov, kita gunakan untuk jumlah sampel yang sedikit, yaitu kurang dari 50 sampel, sedangkan Shapiro-Wilk digunakan untuk jumlah sampel yang besar, yaitu lebih dari 50 sampel. Maka kita perhatikan untuk jumlah sampel kita. Untuk di kelas eksperimen, sampelnya berjumlah 29, untuk kelas kontrol berjumlah 24. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sampel dari kelas eksperimen dan juga kelas kontrolnya kecil dari 50. Maka kita akan memperhatikan pada bagian Kolmogorov-Smirnov. Jadi untuk nilai signifikannya, di kelas eksperimen bernilai signifikannya 0,141, sedangkan pada kelas kontrol bernilai signifikannya 0,200. Jadi untuk dasar keputusannya kita lihat lagi bahwa syarat pengambil keputusan uji normalitas yang pertama, nilai signifikan p-value kecil dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Yang kedua, nilai signifikan p-value besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Jadi, untuk hasilnya tadi kita masuk pada poin yang kedua, nilai signifikannya besar dari 0,05. Kita lihat lagi. Hasil signifikannya 0,141 untuk eksperimen dan kontrol 0,200 untuk kelas kontrol. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kedua kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki data yang berdistribusi normal. Yang kedua, kita melakukan uji homogenitas. Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah varians atau keragaman dari dua atau lebih kelompok data yang dibandingkan adalah sama atau homogen. Uji yang umum digunakan adalah Levene test atau Bethel test. Syarat pengambil keputusan untuk uji homogenitas yang pertama, nilai signifikan atau p-value kecil dari 0,05 berkesimpulan varian data tidak homogen atau uji homogenitas tidak terpenuhi. Yang kedua, nilai signifikan atau p-value besar dari 0,05 berkesimpulan varian data homogen atau uji homogenitas terpenuhi. Baik, untuk melakukan uji homogenitas, kita gunakan data yang sama untuk uji normalitas tadi. Langkahnya, analyze. Kita klik compare mean, lalu pilih one way ANOVA. Selanjutnya untuk dependent list kita masukkan hasil belajar, dan faktor list kita masukkan kelas. Lalu kita klik option. Karena kita mau cek homogenitas, maka kita centang homogeneity of variant test, continue, lalu oke. Dah, untuk hasilnya telah keluar, kita perhatikan pada test of homogeneity of variance. Kita perhatikan signifikannya di based on mean, di mana nilai signifikannya 0,056. Kita lihat lagi untuk dasar keputusannya. Yang pertama, nilai signifikannya kecil dari 0,05 berkesimpulan varian data kita tidak homogen atau homogenitas tidak terpenuhi. Yang kedua, nilai signifikannya besar dari 0,05 berkesimpulan varian data kita homogen atau uji homogenitas terpenuhi. Jadi kita lihat untuk nilai signifikannya ialah 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa data kita lebih besar dari 0,05. Jadi kita simpulkan data untuk homogenitasnya terpenuhi. Lanjut untuk uji yang ketiga. Yang ketiga kita masuk pada uji t-test, di mana uji t-test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Syarat untuk uji t-test tersebut yang pertama data kita harus normal dan juga homogen.
Untuk dasar pengambil keputusannya, yang pertama, jika nilai signifikan toilet kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan. Yang kedua, jika nilai signifikan toilet besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Baik, untuk melakukan uji tesnya, kita masih menggunakan data yang sama. Karena data tadi telah homogen dan juga normal, maka langkahnya kita klik Analyze, Compare Mean, Independent Sample Test. Selanjutnya untuk tes variabel kita masukkan hasil belajar, dan untuk groupingnya kita masukkan kelas. Lalu kita klik Define Group. Untuk grup pertama tadi kita isi dengan kelas eksperimen dan dengan kode 1. Untuk grup 2 kita isi dengan kode kelas kontrol, continue, lalu OK. Setelah hasil outputnya keluar, kita perhatikan pada independent sample test. Kita fokus pada nilai signifikan toiletnya, di mana setelah kita lihat hasilnya untuk signifikannya yaitu kecil dari 0,01. Kita lihat lagi untuk dasar pengambil keputusannya. Jika nilai signifikan toilet kecil dari 0,01, maka terdapat perbedaan yang signifikan. Untuk keputusan yang kedua, jika nilai signifikan besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa nilai toilet kita kecil dari 0,01, maka dapat kita simpulkan bahwa tadi hasil penelitiannya, pengaruh pendekatan RME terhadap hasil belajar peserta didik memiliki pengaruh yang signifikan, berarti memiliki pengaruh yang besar. Yang keempat, kita masuk pada uji one-way ANOVA. Uji one-way ANOVA adalah metode statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari 3 atau lebih kelompok data yang saling bebas. Uji ini bertujuan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan secara signifikan antara rata-rata kelompok tersebut. Uji ini termasuk ke dalam kelompok uji parametrik sehingga ada beberapa asumsi yang harus terpenuhi. Yang pertama, kita harus menormalkan data. Yang kedua, homogenitas data. Dan yang terakhir, independent sample test. Untuk dasar pengambil keputusannya, yang pertama, jika nilai signifikan toilet kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan. Yang kedua, jika nilai signifikan toilet besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Baik, untuk melakukan uji one-way ANOVA, kita memiliki data baru, karena kita tidak bisa menggunakan data yang sebelumnya hanya memiliki 2 kelompok. Di uji one-way ANOVA kita harus memiliki datanya 3 kelompok atau lebih. Di sini saya memiliki data hasil penilaian harian mata pelajaran matematika siswa kelas 4 SD. Untuk yang pertama ada nilai kelas A, dan juga kelas B, dan kelas C. Langkahnya sama seperti yang sebelumnya, kita akan memberikan kode pada setiap kelas. Kita copy terlebih dahulu. Copy. Lalu kita pastekan pada kolom yang di sebelahnya. Untuk kelas A kita beri kode dengan angka 1. Selanjutnya kita copy lagi untuk nilai kelas B. Kita copy. Kita pastekan di bawah nilai kelas A. Untuk kodenya kita beri angka 2 untuk kelas B. Selanjutnya kita copy lagi untuk nilai kelas C. Kita pastekan di bawah nilai kelas B. Untuk kelas C kita beri kode angka 3. Nah, setelah ketiga kelas kita beri kode, untuk kelas A kodenya angka 1, kelas B kodenya angka 2, dan kelas C kodenya angka 3. Selanjutnya kita akan pindahkan ke aplikasi SPSS, kita copy.
Kita copy nilai dari kelas A, B, dan C, lalu kita pastekan pada SPSS di bagian data view. Kita paste. Lalu untuk melengkapi datanya, lengkapi pada bagian variabel view. Untuk name yang pertama kita isi dengan hasil. Name yang kedua kita isi dengan kelas. Untuk tipe dan width-nya kita biarkan, kita ganti hanya desimal, kita ubah ke 0. Untuk desimal keduanya kita ganti ke 0. Untuk label yang pertama kita isi hasil belajar. Label yang kedua kita isi dengan kelas. Untuk value kita isi pada baris yang kedua, non yang keduanya. Untuk kode 1 tadi kita beri label kelas 4 kita add. Untuk value 2 dengan kode kita beri label kelas 4B kita add. Untuk value 3 kita beri kode labelnya kelas 4C kita add dan OK. Untuk yang lainnya kita biarkan, tidak usah kita ganti. Selanjutnya untuk one way ANOVA-nya kita klik analyze. Sebelumnya kita akan mencek normalitas dan juga homogenitas. Sama pada yang sebelumnya kita klik descriptive statistik untuk normalitas, explore. Lanjut untuk hasil kita masukkan pada dependent list dan kelas kita masukkan pada factor list, lalu option. Kita klik plot dan kita akan mencari normalitas. Kita klik normality plot with test. Kita centang, continue, lalu OK. Kita tunggu hasil outputnya keluar. Setelah hasil outputnya keluar, kita perhatikan untuk nilainya. Nilai signifikan karena jumlah sampel kita kurang dari 50, maka kita perhatikan di bagian kolom yang Kolmogorov-Smirnov. Untuk nilai signifikannya, yang di kelas A 0,102, untuk kelas B 0,117, untuk kelas C 0,093. Maka dapat kita simpulkan bahwa data kita lebih dari 0,05, jadi data kita berdistribusi normal. Selanjutnya kita akan cek untuk homogenitasnya. Kita klik compare mean, one way ANOVA. Untuk dependent list kita masukkan hasil belajar, dan factor list kita masukkan kelas, lalu kita klik option. Kita centang homogeneity of variance test, continue, lalu OK. Kita lihat untuk hasil output yang homogeneity of variance, kita perhatikan yang based on mean signifikannya ialah 0,846. Berdasarkan keputusan yang sebelumnya, jika nilainya lebih dari 0,05, maka data kita homogennya terpenuhi. Jika data kita telah homogen dan telah normal, maka langkah selanjutnya kita akan melakukan uji one way ANOVA dengan cara klik analyze. Kita klik compare mean, lalu one way ANOVA. Untuk hasilnya, dependent list tetap dengan hasil belajar dan factor list tetap kita masukkan kelas, lalu kita klik post hoc. Di sini kita akan mencentang yang Turkey dan Bonferroni. Continue, lalu OK. Jadi dapat kita perhatikan pada kolom yang multipack untuk nilai Turkey-nya, untuk perbandingan signifikan antara kelas B dan C, antara kelas A dan juga C, dan juga kelas A dan B. Maka kita lihat nilai signifikannya antara kelas B dan C, signifikannya 0,985. Untuk kelas B, signifikannya 0,985. Dan untuk kelas C, signifikannya 0,43.
Jadi dapat kita ambil kesimpulan berdasarkan hasil keputusannya, jika nilai signifikannya two-tiled kecil dari 0,05 maka terdapat perbedaan yang signifikan. Jika signifikan two-tilednya besar dari 0,05 maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Jadi hasil outputnya dapat kita lihat bahwa nilai signifikannya besar dari 0,05 berarti terdapat perbedaan yang signifikan. Baik, itulah hasil dari tutorial yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.